dan mengambil Firman rupa menjadi menyerupai manusia itu di mana datanya? Tidak ada firman yang menyerupai manusia. Tidak ada. Yang ada itu firman itu bersama Allah dan satu dengan Allah. Jadi gini, kalau mempelajari Alkitab itu jangan sepenggal-sepenggal, jangan Ya udah, bacakan satu perikop. Bacakan satu perikop. Yang mana dibacakan? Terserah kau lah, bacakan satu perikop. Pokoknya Yesus itu manusia atau bukan, itu aja. Kan ini udah aku bilang tadi di sini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan manusia, maksudnya tidak sama dengan Allah itu, melainkan berarti Yesus tidak sama dengan Elohim kan? Berarti Yesus tidak sama dengan Elohim kan? Tunggu dulu. Macet. Kan di sini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus? Ini aja, kalau diperdebatkan terus-terus tidak bakal ada kok gini aja, kok jadi curhat. Aku baru ngomong sepatah kata, kok udah ngomong panjang kali lebar, ujung-ujungnya kok curhat. Ajaranku sama ajaranmu itu udah jelas beda. Jadi yang bilang sama siapa? Makanya kau tidak bakal menerima tentang ajaran di Alkitab. Menerima tapi tertulis. Menerima aku tapi tertulis, tetap lahir weh. Menerima tapi tertulis. Di Al-Qur'anmu dengan di Alkitabku itu tertulis berbeda. Jadi kau menganut ajaranku, ya percaya dengan ajaranmu. Jadi tidak ada gunanya menjelek-jelekkan agama satu sama lain. Lah kok jadi curhat sih ujung-ujungnya? Bukan curhat. Sekarang saya tanya, yang menjelek-jelekan siapa? Ya dari tadi, dari ekspresimu aja udah kelihatan tidak terima dengan firman di Alkitab. Emang ekspresiku kayak mana? Kayak mana ekspresiku? Kayak mana? Aku harus kayak mana membuat ekspresi harus ini kalau Charles gini. Di sini kami bertanya sesuai dengan Bible, Iya. Jadi yang namanya kami rana bertanya tidak menafsirkan karena tidak boleh ditafsirkan karena bukan kami punya. Itu kami hanya bertanya. Jadi menjawab dengan data yang keluar, kami mau by data. Jadi untuk menghindari penghujatan. Iya. Makanya kita bertanya. Ini saya bilang ini disiarkan langsung di YouTube loh. Jadi kita ini yang di atas salah kita ngomong setengah kaki kita udah di dalam penjara. Jadi makanya kami tidak berhak menafsirkan dan tidak berhak imani itu urusan apapun semua itu tidak boleh diganggu gugat. Pihak Muslim hanya sekedar bertanya. Lanjut kita santun aja ya. Oke. Jadi kan begini. Apakah Yesus itu manusia? Ya manusia. Kenapa manusia? Karena begini, telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir kan manusia kan. Itu. Yesus itu tidur. Yesus itu netek. Yesus itu pinter dia. Makan. Tapi itu naturalnya Yesus sebagai manusia. Tapi adakah manusia yang datang dari sorga dan kembali ke sorga? Kemudian ujung-ujungnya begitu. Apakah misalnya Allah Wiswiti atau Nabi Muhammad bisa seperti Tuhan Yesus? Itu dia. Bahwa Yesus jadi tukang kursi, iya. Nabi Allah Wiswiti itu tidak pernah jadi apa-apa.
Gitu dia. Tapi kalau Das. Yesus Kristus itu jadi anak manusia, lahir menjadi manusia, tidur, makan nasi goreng, apa. Tapi kembali ke surga. Bangkit kemudian. Dia yang datang dari surga dan kembali ke surga. Tapi Allah SWT atau Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara-saudara. Nah, saya jawab ya. Jadi Pak Raos sudah mengakui. Pak Raos sudah mengakui bahwa Tuhannya manusia. Kenapa? Pak Raos dengan jujur mengatakan dia sudah mengakui Iya. bahwa dia menyembah manusia. Ada enggak sebelum ada Pak Raos agama? tadi Anda bicara, saya diam loh. Kenapa Tidak ada giliran saya hubungan bicara Anda pada ikut bicara? pohon. Tadi Anda bicara, Nah, saya itu. diam loh. Makanya aku Tadi bilang Anda tadi, bicara, saya kita diam harus loh. memahami Ngamuk dia, etimologi ngamuk dia, Tuhan. ngamuk dia. Tadi Pak Raos, Anda Etimologi bicara, Tuhan saya harus diam kita loh. pahami dulu. Pak Karena ada Raos, juga tadi yang Anda berpenyembah bicara, saya kepada diam loh. sapi. Oke, Ada ngamuk yang si bertujuan Raos, jangan kepada ngamuk dia, pohon. ngamuk. Pak Raos, Ada yang tadi Anda bertujuan bicara, kepada saya diam batu. loh. Begitu. Pak Raos, tadi Anda bicara, saya diam loh. Iya, Pak silakan. Raos, tadi Anda bicara, saya diam. Kenapa Ya. giliran saya bicara ada kejang-kejang? Kenapa? Bukan kejang-kejang, Ya menikmati. udah diem. Bicara. Tadi Anda bicara panjang kali lebar, lebar kali panjang. Saya Ya, nggak ini silakan. nggak ikut ngomong. Oke. Oke. Ya. Nah, jadi Pak Raos sudah mengakui bahwa Tuhannya manusia. Ya Pak memang Raos sudah bukan mengakui. manusia kan? Gat. Mulai gadnya, mulai. Tadi Anda Memastikan, bicara, dia saya bukan diam loh. manusia, kan? Bawa-bawa Gini, Allah, bawa-bawa Rasul. gini, Saya diam gini loh. Pak Raus gini Pak Raus ya. Nanti biar berikan dulu untuk host untuk ngomong. Enggak Nanti itu bukan harus nanti. disclaimer loh. Nanti Ini yang manusia nanti dibantah. maksudnya Yesus. Jangan Dibantah. tidak ke manusia-manusia yang lain gitu. Iya betul itu Yesus. Disclaimer Nanti dulu. dibantah. Yesus itu. Oh, disclaimer. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu manusia, makan nasi goreng, dia makan, Ya. dia nete. Anda mengakui. Ya. Ya sudah, Betul. dengan kata lain Anda mengakui bahwa Anda menuhankan manusia. Iya, Yesus Sudah. sebagai manusia saya Kenapa ya? mengatakan. Saudaraku tadi dia bicara pajak lebar, aku diam kan? Kenapa giliran aku ngomong oke, otek oke. kejang-kejang? Coba diam dulu nanti biar darah gini. Nggak usah Gini. dijelasin. Orang itu dibaca, udah dibaca. Gini, enggak usah apa. Ini kan ini ada Kristen di atas 4. Jadi biar satu-satu. Nanti Pak Raus setelah baru Sinaga ngomong, baru Pak Raus membantah. Jadi kita terarah. Hah? Oke. Oke ya, lanjut. Silakan. Oke, saya mute dulu ya, Pak Raus, Oke. saya mute dulu ya. Oke. Lanjut baru Sinaga. Tadi dia sudah mengakui bahwa Yesus itu manusia, dia makan nasi goreng, kata Pak Raos. Dia dia nete, dia lahir. Pak Raos sudah mengakui. Dengan kata lain, Pak Raos mengakui bahwa Tuhannya manusia. Dengan kata lain, Pak Raos mengakui bahwa dia menyembah manusia. Oke. Dan dia mengatakan dia menuhankan Yesus, menuhankan manusia karena Yesus datang dari surga dan kembali di surga. Itu katanya. Kalau kita membawakan data di dalam Bible-nya yang dibawakan oleh Charles tadi bahwa Yesus datang dari atas bukan dari surga. Air hujan juga datang dari atas. Kenapa gak kau tuhankan air hujan? Sementara di dalam Bible dikatakan di dalam original teks Yesus tidak berada di surga. Yesus tidak terangkat ke surga tapi terangkat ke langit. Sudah, dia mengatakan Allah tidak bisa menjadi apa-apa, tidak bisa seperti Tuhannya yang menjadi manusia. Ya, Allah tidak menjadi manusia. Dikarenakan Allah tidak akan menghinakan dirinya menjadi seorang manusia seperti yang kau katakan manusia itu adalah Tuhan. Maka Elohim tidak pernah menjadi manusia. Bahkan Elohim jangankan wajahnya, suaranya pun tidak terdengar. Yohanes 5 nomor 37. Mereka mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan adalah Yesus. Padahal kata Yesus, dia adalah seorang seorang utusan. Siapa Tuhan? Kata Yesus, Tuhan Yesus sesungguhnya adalah Bapa. Matius 11:25. Sudah.
Tapi Pak Raus di sini jujur mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia. Tapi mereka dengan bangga mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka tidak membaca Bible-nya. Yohanes 7 kabur. Belum apa-apa dah kabur. Aduh, Pak Raus, kau ngomong panjang kali lebar, ku dengarkan baik-baik. Giliran aku ngomong kabur kau. Aduh, tunggu dulu Pak Raus. Nih, satu lagu buat kau Pak Raus. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Udahlah, lanjut. Charles atau Bu Leli. Oh, sikit-sikit main kabur. Halo, Atau Bu Shirley. Bu Shirley, yang Bu Leli atau Charles yang mau membantah? Charles, silakan. Ya, Oke, tadi jangan. yang itu katanya Yesus terangkat ke langit, di mana tertulisnya? Kalau di dalam itunya ada original teksnya langit Uranon. Original teks dari mana? Bible kaulah Yunani. Ini Yohanes 1, Yohanes, Lukas, ini Lukas 24 ayat 50. Ya, apa katanya? Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Iya, di situ Uranon, Bang, original teksnya. Bukan surga, tapi langit. Itu, Bang. Oh ya, Bu Leli mau membantah, silakan. Boleh. Buat saudara-saudaraku yang seiman, kalau di sini kita nggak perlu membahas itu karena Curhat. buat host. Saya Ya. punya teman banyak Muslim, semua tidak pernah seperti Aduh, Anda. curhat. Buat Bu Leli, jangankan teman Bu Leli, saudara saya juga ada Kristen, gak usah curhat. Gak usah kan teman-teman Bu Leli, saudara saya juga ada Kristen Bu Leli. Bahas agama Kristen, Ini bahas room tidak diskusi pernah lintas agama Bu Leli, bukan room curhat. Ibu Leli, jangankan teman, mamaku masih Kristen loh Ibu Leli. Jadi bukan lebih curhat ya, jangan bawa teman ya. Orang tua saya masih Kristen juga ya. Kita di sini bertanya ya. Lanjut Le, yang Le Charles. Lanjut kami bertanya. Tidak pernah menafsirkan ya, Bible tidak pernah menafsirkan ya. Lanjut. Jadi itu tadi ya, yang di Alkitab saya baca terangkat ke sorga ya. Oke ya, ku ikutin lah kamu ya. Siap, kita mainkan saudara-saudara. Kita mainkan. Kau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, betul? Kok aku jadi Ya, macam-macam ya? Oke, Bapak siapa? Bapak siapa? Enggak, saya sampai situ aja dulu. Bapak Jangan. siapa? Enggak katanya. Aku tanya Bapak siapa? Enggak katanya. Bapak yang di surga siapa? Ya Allah. Elohim, Tuhan atau bukan? Ntar saya translate dulu Elohim apaan? Nama Tuhanmu itu Elohim di original teks di dalam Biblemu perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru Theos. Jangan kau pakai ALLAH, itu nama Tuhan kami. Aku tidak mau menyebut Allah dikarenakan menghinakan menurut saya. Jadi sakit saya pakainya Elohim, Yahweh. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, nama Tuhanmu di original teks di Bible perjanjian lama Elohim, Yahweh, Yetofave. Saya tidak mau pakai kata ALLAH.
Karena terlalu hina, kalian hinakan Tuhan kami. Itu dia. Jadi saya Ini- memakai Elohim. Terakhir ya, ini lagi udah jam segini. Saya tanya Elohim itu Tuhan atau bukan? Ya saya nggak tahu Elohim. Bapa itu Tuhan atau bukan? Bapa itu Tuhan atau bukan? Ya Allah. Tuhan atau bukan? Iya Tuhan. Tuhan Yesus di dalam Bapa. Bapa dalam Tuhan Yesus. Oke, oke, ikutin ya. Ini Yesus ada di dalam Bapa, betul? Bapa ada di dalam Yesus, betul? Iya. Konsisten kau. Kalau kabur kau, turunkan kau. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapa? Mampus kau kan? Ini itunya. Bentar, saya baca. Pertanyaan saya, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapa? Jawab. Mengandung Roh Kudus. Lari ke Roh Kudus. Saya ulangin ya, saya ulangin Makanya, ya. dengar. Saya ulangin. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Tidak ada Roh Kudus ini tadi kamu sebut. Kok tidak ada bilang Roh Kudus? Kau mengatakan Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Nah, itu yang kamu bilang loh, gak ada Roh Kudus. Nah, saya tanya, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Jawab. Macet kok kan? Mampuslah. Ya tertulis, nggak ada yang tertulis. Mampuslah. Lalu kalau nggak ada tertulis, kenapa kau bilang Yesus adalah Bapa? Sementara Yesus adalah Bapa juga tidak ada tertulis. Ya karena ada di sini. Di mana tertulis Tertulis. Yesus adalah Bapa? Ntar dicari. Ya, carilah. Ku cari-cari di kota periangan, tapi nggak ketemu. Jangan lama-lama lah. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil Yohanes 14 orang. ayat 10. Apa katanya? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Oh iya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Baca ayat selanjutnya. Yohanes 14 berapa tadi dia? Baca yang selanjutnya. Yohanes 14, 10. Kita buka ya teman-teman. Yohanes 14, 10. Katanya jangan comot-comot ayat. Tapi aku nggak mau bilang kayak gitu karena memang kalian tuh nggak konsisten. Yohanes 14:10. Baca ya, Yohanes 14:10. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Tanda tanya. Ya, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang ada di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Nih, ke-11. Ya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri aku berkata kepadamu. Ke-12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaanku juga. Nah, kalau kau percaya kepada Bapa, kau percaya kepada Yesus, kau harus melakukan apa yang dikerjakan Yesus. Itu dia. Sudah, Jadi gini ya. bukan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, tapi kalau kau percaya kepada Bapa, maka kau harus percaya kepada Yesus. Baca ayat selanjutnya, jangan kau comot-comot. Sudah. Yesus mengatakan, tidakkah kau percaya bahwa aku ada di dalam Bapa, untuk mengatakan kepada kalian bahwa apa yang dikatakan Bapa aku juga katakan, apa yang dikerjakan Bapa aku juga kerjakan. Maka jika kau percaya kepada Bapa, maka kau percaya kepadaku, yaitu lakukan apa yang aku kerjakan. Keren gak ayatnya?
Jadi kalau kau percaya kepada Bapa, kau juga harus percaya kepada Yesus. Jadi kalau kau percaya kepada Yesus, kau harus melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Keren. Sama seperti tertulis di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Bukan Yesus itu adalah Bapa. Nah, ayat yang kau bawakan, pertanyaan selanjutnya. Apakah kau sudah melakukan yang sudah dikerjakan Yesus? Jawab. Pertanyaan saya, apakah kamu sudah melakukan apa yang dikerjakan Yesus? Jawab. Charles? Mengerjakan pekerjaannya yang kayak mana? Ya ampun. Ya apa pekerjaan Yesus di dalam Bible ini apa aja? Ya karena kan kita tidak sama seperti Yesus dari itunya. Alah, tidak sama. Jelas ayat yang kamu bawakan tadi, di mana ayat itu mengatakan, kalau kau percaya kepada Bapa, maka kau percaya kepada Yesus. Kalau kau percaya kepada Yesus, maka kau harus melakukan apa yang dikerjakan Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus? Berdoa hanya kepada Bapa. Apa yang dikerjakan Yesus? Bersujud kepada Bapa. Apa yang dilakukan Yesus? Yaitu menyembah Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Bapa. Yesus tidak mengajarkan ke gereja dari minggu. Bahkan Yesus melakukan sunat. Apakah Pak Charles sunat? Pak Charles Jadi sunat intinya gak? gini aja ya. Pakai inti. Enggak gini. Ini kita mengimani. Ini kepercayaanku. Kepercayaanku. Kalau udah terpojok gitu ya, kalau udah terpojok imani, kalau udah terpojok imani katanya. Bukan soal itu. Kalau dibahas terus nggak ada tuntasnya karena kan Nah, kan perbedaan kalau udah agama terpojok kayak gini deh ceritanya. Kalau udah terpojok kayak gini deh imani. Imani gak ada guna dibahas. Hotel kan gitu. Ayat andalannya ujung-ujungnya imani. Nah, itu. Kalau udah kerana iman itu udah nggak bisa